Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits ya. Kita sudah masuk ke dalam segmen Beranda Islami di hari ini Kamis 13 November 2025. Dan seperti biasa ya, sudah bersama dengan Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG untuk mengisi tema di sore hari ini yang akan membahas tentang gaya beragama. Nah Pak Ustadz, gaya beragama ini saya sebenarnya nggak paham nih, maksudnya itu gimana untuk gaya beragama? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan secara umum atau mungkin dalam pandangan Islam sendiri tentang gaya beragama ini maksudnya seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Momo, mitra sekalian, kita sore ini bicara tentang bagaimana orang punya gaya yang beda-beda dalam menjalankan agama. Itu maksudnya. Jadi dalam hidup ini kita ini kan punya model, punya karakter yang barangkali beda-beda dalam menjalani hidup ini. Misalnya gaya berpakaian, gaya makan, gaya hidup ya, gaya ngomong, kemudian macam-macam ya, bagaimana orang mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhannya. Nah, termasuk salah satunya adalah harus kita akui ada tren-tren tertentu yang barangkali tidak bisa dilepaskan dari budaya keagamaan. Misalnya sekarang bisa kita jumpai ada orang punya fashion muslim yang beda. Ada yang pakai, kalau di muslimah itu ada yang pakai pasmina. Yeah. Apalagi Mbak selain pasmina? Shawl gitu. Wah. Sebutannya beda-beda. Oh gitu. Gaya jilbabnya beda. Beda. Sama-sama menutup aurat tapi kemudian punya gaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan coba bagaimana sebenarnya cara beragama atau gaya beragama yang baik ya, yang kira-kira ya tentu ada beda-beda boleh, tapi yang kira-kira pas tuh yang seperti apa. Berarti tidak mencakup hanya penampilan aja nih ya Pak Ustadz, tapi keseluruhan ya. Cara memahami, cara mengamalkan. Kita akui misalnya begini, ada orang, dia itu lebih menekankan pada hal-hal yang sifatnya ritual maksud saya. Ritual itu maksudnya dia sangat-sangat ketat dalam menjalankan ibadah mahdoh, misalnya sholat ya, kemudian puasa dan sebagainya, itu dia sangat rajin, tidak pernah ketinggalan. Sholatnya juga berjamaah, hafalan Qur'annya banyak gitu ya. Kemudian mungkin sedikit-sedikit astagfirullahaladzim, tabarakallah, kayak gitu-gitu. Artinya artikulasi dalam kehidupan sehari itu ingat Allahnya secara lisan itu sangat kuat. Bahkan mungkin dia hidupnya lebih banyak untuk kajian. Dia lebih banyak ngaji di masjid dan seterusnya. Mungkin di kota ini, di Purwokerto misalnya, dia hampir semua, mungkin masjid-masjid yang ramai gitu, yang di kota-kota yang di tengah-tengah kota ini, dia selalu nggak pernah absen. Tapi kadang-kadang ada juga yang kelihatannya rajin seperti itu, tetapi kok menunjukkan gejala kurang, dalam tanda kutip, kurang ramah terhadap orang lain. Jangankan kepada non-muslim, kepada sesama muslim saja yang beda gaya. Mungkin dari segi pakaiannya, dari segi organisasinya beda, ustadznya beda, dia tidak welcome. Dalam pengertian, ya misalnya dia cenderung mungkin menganggap bahwa kelompok dialah yang paling benar. Misalnya, ini kita tidak merujuk kepada kelompok tertentu, tapi semua kelompok dalam Islam yang mungkin berbasis ormas, berbasis apa bahasanya ya, lagi-lagi mungkin ada yang menyebutnya salafi, ada yang menyebut tradisional, ada yang menyebut modern, ya kan? Ada juga orang yang mungkin dia ya sholat standar saja, ya sholat 5 waktu kayak gitu.
ya sunnah ya kadang-kadang. Iya, Jamaah juga kadang-kadang ya nggak selalu jamaah gitu ya. iya. Mungkin hafalannya mungkin kalah dengan yang tadi itu. Tapi dia relatif bisa menerima perbedaan, dia bisa berdialog dengan mereka-mereka yang beda aliran, termasuk yang beda agama. Dia bisa nyambung gitu. Dia terkesan welcome, terkesan ramah gitu ya, senyum biasa terhadap mungkin teman-temannya yang beda tadi. Bawaannya itu tidak sangar ya, tapi lebih apa? Lawannya sangar tuh. Friendly ya, Lebih bersahabat Iya, gitu Pak ya. Ustadz. Lebih bersahabat. Mungkin dia tidak berjanggut juga barangkali ya. Identiknya begitu. Iya, Mas. mungkin dia tidak berjanggut. Jenggotnya ya kadang dicukur, kadang dibiarin. Dia relatif ya pakaiannya mungkin malah kasual ya, pakai kadang-kadang pakai jeans. Iya. Modest kalau kata fashion modis gitu. misalnya, kadang pakai kaos ya, kayak Ustadz Hanan Ataki gitu. Pakai kupluk juga. Misalnya gitu ya. Dia mungkin jarang pakai peci, ya kadang-kadang lah kalau masjid pakai gitu ya. Tapi enak gitu diajak ngomong tuh. Dalam pengertian beragama itu kayaknya kok nggak terlalu bikin ribet ya. Nah itu berarti kan dia menampilkan gaya beragama yang beda. Itulah Mbak. Jadi ini sekali lagi tema ini bukan untuk melabeli orang lain dan mengatakan bahwa gaya ini salah, gaya ini. Tetapi sekedar untuk menilai diri kita. Yang manakah kita? Nah, tentu saya tidak akan merujuk atau menunjuk satu kelompok, dua kelompok, tidak. Tetapi ini lebih untuk digunakan sebagai ya instrumen tapi buat menilai diri. Ada juga orang tuh ya, mungkin dia ngaku muslim ya, tapi ya tadi sholat kadang masih bolong-bolong gitu ya. Tapi dia secara sosial bagus Mbak. Dia mungkin terlibat di kegiatan sosial, dia banyak gaul kayak gitu. Bahkan dia sering banyak sedekahnya. Nah, tapi ada orang yang barangkali mungkin sholatnya sangat rajin gitu ya, ibadahnya luar biasa, tapi mungkin dia lebih banyak tadi ritual tadi, zikirnya kenceng kayak gitu, tapi mungkin bekerjanya tidak profesional. Dia mungkin dalam tanda kutip mungkin dia lebih sering bolos barangkali ya, karena ibadah terus misalnya begitu. Ada yang di masjid terus gitu ya, sementara mungkin ekonomi keluarganya malah ditanggung oleh orang lain, saudara-saudaranya dan seterusnya. Itu juga sebuah ekspresi keberagaman. Nah, mari kita lihat, tentu tinjauannya banyak ya, tapi saya ingin lebih banyak ke psikologis ya. Jadi bagaimana sebenarnya apa istilahnya, keberagamaan yang kira-kira yang lebih ideal, yang lebih apa bahasa kita, yang lebih pas itu kira-kira yang seperti apa. Nah, tentu saja kita bisa beda pendapat ya, tapi kalau dalam tinjauan psikologis itu ada istilah religiosity Mbak, religiositas. Kalau bahasa Inggrisnya religiosity. Kemudian di Indonesia kan jadi religiositas atau keberagaman. Itu adalah sebuah cara berpikir, cara berperilaku dan mengambil keputusan tapi landasannya agama Mbak. Jadi bukan semata-mata ritualnya saja. Jadi kita melihat keberagaman itu jangan cuma ritualnya, tapi juga cara berpikirnya, pengalaman batinnya. Jadi ada nuansa kognitif ya, pikiran, ada nuansa wawasan, ada nuansa afektif, sikap, dan ada nuansa perilakunya. Seimbang ya Pak Ustaz. Iya, jadi intinya religiusitas atau orang beragama itu adalah bagaimana seseorang itu memahami, merasakan dan menghayati nilai-nilai spiritual termasuk nilai-nilai ketuhanan itu dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan keberagamaan. Nah dari sini kemudian bisa kita lihat bahwa orang beragama itu memang dimensinya banyak. Nah salah satunya begini kira-kira. Sekarang kan kita
mungkin Mbak Momo bisa melihat marak orang yang dengerin kajian tapi lebih ke akidah, ideologi, ya. Wah, dia mungkin doktrin agama itu dikaji, gitu ya. Misalnya bagaimana tauhid dalam pandangan Islam, kemudian dilawankan dengan agama sebelah, ya kira begitu ya, dengan saudara-saudara yang beda agama. Sekarang kan banyak tuh mu'alaf yang jadi, bahkan ada istilah krismologi. Jadi dia orang tadinya non Muslim, kemudian masuk Islam, nanti kemudian jadi ahli, ya, yang bisa membandingkan antara dua agama. Nah, kalau begini cara lebih memahami agama dari segi tadi, bagaimana mempercayai doktrin-doktrin keagamaan, itu namanya dimensi ideologi, dimensi keyakinan. Jadi cara beragama kita itu pertama dilihat dari keyakinannya, bagaimana dia memahami sesuatu. Tuhan itu siapa? Allah itu dalam bahasa kita formulasikan sebagai Tuhan yang seperti apa? Kan beda-beda tuh. Yeah. Ya kan, ada perdebatan misalnya Allah itu di atas arsy, atau Allah itu, nah itu di dalam Islam sendiri itu ada perdebatan di situ. Itu namanya aspek ideologi, aspek keyakinan. Kemudian orang beragama itu juga dilihat dari tadi ritualnya, praktek ibadahnya. Jadi lebih bagaimana dilihat dari ketaatan dia, frekuensi dia, kesungguhan dia dalam melakukan ibadah. Mungkin jidatnya sampai hitam misalnya dia. Pokoknya kalau sujud itu lama banget. Itu berarti dia lebih kuat di ritualnya. Tapi dia nggak jarang berdebat ya tuh. Jadi dia lebih mengamalkan itu tadi, ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, ngajak orang jamaah. Tapi diajak berdebat, dia nggak mau. Berdiskusi. Iya, tentang gimana Tuhan itu dalam agama kita, terus macam-macam itu, sifat-sifatnya, bagaimana tauhid itu kadang-kadang kan menjadi perdebatan filosofis. Apalagi kalau kita menghadapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis misalnya. Gimana tuh dalil Tuhan itu ada? Wah, kan ada perdebatan tuh. Ada teori penciptaan. Dengan adanya ciptaan inilah menunjukkan, nah itu namanya teori penciptaan. Ada juga orang yang cenderung sekarang itu ada tren, dia percaya Tuhan tapi nggak mau beragama. Itu namanya agnostik. Dia percaya Tuhan ada, tapi nggak mau beragama. Nggak mau melakukan ritual sesuai keagamaan. Karena agama itu kadang bikin ribet. Ya kan, mau Kristen mau Islam bagi dia itu sama saja, bikin ribet, banyak aturan, bikin konflik, ya kan? Harus kita akui kan ada fenomena begitu kan? Agama itu kan bikin konflik. Tentu ini tidak sepenuhnya benar, tapi ada fakta begitu. Sebagian umat Islam, sebagian umat beragama yang gara-gara beda agama, gara-gara beda keyakinan, gara-gara beda pemahaman, mereka konflik. Berarti agama sumber konflik. Itu yang membuat bahkan generasi sekarang ada yang seperti itu. Ada juga beragama itu dilihat dari pengalaman religius. Jadi Mbak Momo itu selama jadi muslimah udah bertahun-tahun sejak lahir barangkali. Apakah pernah mengalami semacam pengalaman spiritual, kayak ngerasa dekat dengan Allah, ngerasa mungkin awalnya dicoba dapat musibah, tapi kemudian kita bisa mengambil hikmah di balik kejadian yang rentetan yang ada dalam hidup kita. Jadi kita bisa bangkit dari keterpurukan itu, tapi kemudian kayak ngerasa lahir kembali dan akhirnya dia tambah kuat dalam beragama. Nah, itu namanya dimensi pengalaman. Sebagaimana banyak cerita-cerita mu'alaf itu yang misalnya dia misalnya dia merasa terpanggil ketika mendengar azan, mendengar lantunan Al-Quran dan macam-macam itu. Itu kemudian dia jadi muslim itu gara-gara itu. Nah, itu pengalaman namanya. Jadi beragama itu jangan dilihat dari praktek ibadahnya saja, tapi juga apakah ada pengalaman spiritual yang kita alami, atau kemudian bagaimana kita mempercayai doktrin-doktrin agama, akidah biasanya ini dimensinya. Kemudian yang berikutnya, kita juga perlu meninjau bagaimana pemahaman kita sebagai muslim dalam hal
menguasai terhadap ajaran agama kita. Semua, mau dari fikihnya, bagaimana tata cara sholat, ya. Nah, itu namanya dimensi intelektual. Maka waktu kita bikin tema teori 1000, Iya. mencari jodoh, itu kan agama itu menjadi variabel, ya kan? Jadi kalau kita mencari calon suami, calon istri itu dilihat dari salah satunya pengetahuan keagamaannya. Di samping tadi ritualnya, sholatnya kan, atau apa? Ya mungkin kesalehannya lah bahasa kita, ya kan? Nah, salah satu ukuran orang beragama itu kedalamannya itu dilihat dari sejauh mana dia menuntut ilmu, menguasai keagamaan. Mungkin dia dari pesantren, mungkin dia di perguruan tinggi Islam misalnya, dia pernah ngaji di mana, di mahat mana, itu berarti dimensi intelektual namanya. 4 kan? Nah yang kelima itu namanya, jadi cara orang beragama dilihat dari bagaimana, sejauh mana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu dikendalikan oleh agama. Artinya agama itu ngefek terhadap diri kita. Karena kita sholat, kita beragama, kemudian kita takut mencuri. Kita nggak berani berzina, kita nggak berani korupsi. Kita jujur, kita disiplin. Tapi itu landasannya atau pengaruhnya itu dari agama. Itu namanya dimensi konsekuensi. Consequential dimension kalau dalam bahasa psikologi agama itu. Nah, artinya keberagaman seseorang itu dilihat dari 5 aspek tadi, Mbak. Dimensi keyakinan, praktek ibadah atau ritual, dimensi pengalaman, kemudian dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. Nah, artinya apa? Mitra sekalian, bahwa keberagaman seseorang, termasuk keberagaman kita, ya, khususnya kita sebagai Muslim, keislaman kita itu bukan soal ibadah formal saja, tapi mencakup kesatuan. Kalau bahasa kita ya antara iman, Islam, dan ihsan. Iman atau ideologikal, kemudian pengetahuan, iman tadi keyakinan, kemudian pengetahuan, pengalaman, dan tindakan moral. Nah, itulah orang beragama. Cuma harus kita akui kadang-kadang orang itu ada yang kuat di salah satunya, Mbak. Iya, betul. Nah, dia kuat di ibadah mahdohnya tuh, sholatnya luar biasa. Tapi diajak meyakini, mendiskusikan bagaimana pengalaman dia, itu kayak nggak ada. Jadi agama itu kayak jadi beban. Dia tuh sedikit-sedikit pokoknya sholat tuh karena takut neraka. Karena pengen surga. Ada kayak gitu tuh. Iya kan? Iya. Nah, begitu Mbak pengantar dari saya, nanti kita lanjutin. Tapi intinya, gaya orang beragama itu beda-beda. Nah, kita kira-kira masuk gaya yang mana itu? Nanti setelah ini kita akan jelaskan. Baik, selain 5 dimensi tadi, kira-kira yang pas itu keberagaman itu yang seperti apa? Begitu Mbak. Baik, Mitra Lovers yang ingin bergabung bersama kami di sini untuk menanyakan tentang tema di sore hari ini, yaitu gaya beragama ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa dimensi yang tadi Pak Ustadz sudah jabarkan. Untuk kalian yang ingin bergabung bertanya, silakan melalui 621 atau di 0813 2615 1049. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik, kita kembali di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung untuk bertanya. Boleh, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya mau bertanya Pak Ustadz, saya ini hanya pedagang kecil. Insya Allah niat sholat dijaga untuk selalu untuk wajib dan juga sunnah. Tapi maaf Pak Ustadz, kalau saya ini belum bisa bersedekah, apakah gaya beragama saya tidak lengkap? Apakah boleh kalau hanya sedekah dalam bentuk doa? Karena untuk makan sehari-hari aja masih susah. Terima kasih. Ya, sedekah itu maknanya luas sebenarnya Mbak. Jadi, kalaupun kita belum bisa uang, mungkin yang lain. Bahkan dalam hadis itu, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Peduli kepada orang itu sedekah. Tapi ya jangan senyum terus ya. Kalau kita sudah punya sedikit, jangan nunggu banyak. Sedikit uang ya sisihkan kayak gitu. Jadi tidak harus uang, mungkin bisa barang, bisa tenaga, itu termasuk sedekah. Intinya kepedulian kepada orang. Jadi jangan cuma hablum minallah saja. Jadi kita beragama yang bagus itu yang lengkap, dalam pengertian jangan cuma
hubungan kita kepada Allah dengan sholat, ibadah sunnah saja, tapi juga kepedulian kepada orang itu penting sebagai sebuah ibadah sosial. Bahkan dalam sholat itu setelah kita misalnya subuh nih 2 rakaat, kan kita dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus baca Fatihah dan seterusnya sampai selesai. Tapi diakhiri dengan salam. Dan ketika kita salam itu ada simbolisme atau simbol kita nengok kanan, nengok kiri. Apa maknanya itu? Setelah sholat kita harus peduli dengan kanan kiri kita. Kita harus kembali ke masyarakat. Kita harus terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, itu maknanya. Jadi kalau Anda ngerasa mungkin ya saya pikir pada yang kecil kan tetap ada penghasilan kan ya. Tapi mungkin tidak harus banyak-banyak, walaupun sekedar Rp1.000 kepada mereka yang membutuhkan. Itu insya Allah nilainya luar biasa dibanding mereka yang duitnya banyak tapi cuma sedekah 10.000. Sementara kita uangnya untuk makan sehari-hari aja masih kurang, tapi kita bisa ngasih 1.000. Wah, itu nilainya lebih besar tuh daripada mereka yang duitnya banyak cuma ngasih 50.000 misalnya, begitu. Jadi latihan memang, tapi makna sedekah itu maknanya luas sebenarnya, tidak harus dalam bentuk uang, ya, tapi bisa tenaga, bisa informasi, bisa jasa, bisa menyingkirkan apa? Kalau di hadis itu duri di jalan, kotoran di jalan, atau misalnya kita di tempat umum tuh di masjid ada kotoran, kita bersihkan itu dengan niat bahwa khawatirnya nanti orang akan menginjak najis gitu, ini. Nah itu kan kepedulian. Nah kayak gitu termasuk ibadah sosial kita. Itu penting. Jadi semua ibadah vertikal seperti sholat, puasa juga awalnya kan vertikal ya. Tapi selalu berdimensi sosial, Mbak. Coba kalau kita puasa kan intinya kita menahan diri dari makan dan minum dan emosi, hubungan suami istri dan menjaga itu dari dari subuh sampai maghrib kan, dari imsak sampai maghrib. Tapi setelah itu ujung-ujungnya apa? Kita disuruh merasakan bagaimana orang lain yang lapar. Nah kan kayak gitu, itu namanya Islam yang sosial. Jangan cuma Islam itu urusannya ke Allah saja, tapi juga ke sesama manusia. Dan itu juga dalam rangka pengabdian kita kepada Allah dengan cara secara sosial kita peduli kepada orang dengan memberi dan seterusnya. Begitu jawaban saya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya Mbak atau Mas ini selamat. Terima kasih, semoga ini selamat bergabung. Oke, itu dia Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi untuk pembicaraan dan tema kita di sore hari ini, Pak Ustadz, silakan. Kalau tadi kita bicara tentang 5 dimensi beragama, cakupannya tadi ada keyakinan, ada pengalaman, ada ritual, ada pengetahuan dan ada konsekuensi atau moral atau tindakan. Nah berikutnya kita juga masih meminjam tinjauan psikologi agama. Ada orang beragama itu secara ekstrinsik, Mbak. Ekstrinsik itu artinya gini. Agama yang kita peluk ini dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan sesaat, untuk bisa rasa aman atau sekedar status. Misalnya orang beribadah karena tertekan secara sosial. Lo tanggaku pada ibadah, masa aku orang gitu. Jumatan ya karena ikut-ikutan. Pengaruh. Atau dia pakai peci, pakai baju koko karena mau nyalek. Mau nyalon lurah, nyalon bupati. Jadi dekat ke kiai misalnya begitu. Jadi dia dekat dengan simbol-simbol keagamaan, tapi ada udang di balik batu. Jadi agama itu sebagai alat. Misalnya ada orang tadinya memang nggak sholat, tapi karena mau mendekati anaknya Pak Kiai atau Pak Haji, nah dia buru-buru sholat gitu ya. Tapi ya awalnya begitu, tapi semoga sih bukan itu jelek ya. Ya nggak masalah awalnya begitu, tapi kemudian pelan-pelan dia menjadi lebih lawannya, lebih intrinsik namanya. Nah nanti kita jelaskan intrinsik itu apa. Tapi kita tambahkan contoh-contoh keberagaman yang ekstrinsik. Ya intinya tadi misalnya dia jadi soleh mendadak itu gara-gara politik, ya kan? Gara-gara bisnis, ya kan? Iya. Nah dia jadi apa? Karena konsumennya Muslim ya dia jadi ikut-ikutan Islam.
Padahal dia belum yakin itu, dia baru ya ikut-ikutan saja. Dia bahkan fasih, Mbak. Dia mungkin non-muslim ya awalnya, tapi kemudian jadi ikut-ikutan karena ya biasa nih bilang Bismillah insya Allah, ya kan. Orang non-muslim juga sekarang wah itu jadi bingung. fasih tuh, ya kan. Masya Allah, ya gitu kan aja. Karena saking terbiasanya. Tapi itu positif saja, bahwa mungkin dari situlah kemudian orang tertarik ke Islam. Tapi tentu saja bukan semata-mata itu harusnya. Orang kalau yang masih seperti itu keberagamannya, itu namanya keberagaman yang ekstrinsik. Jadi dia menjadi Muslim bukan karena dorongan internal, tapi karena eksternal tadi. Ya karena mertua, karena bisnis, karena politik, karena apalagi Mbak? Karena duit dan seterusnya. Ya, dia belum memahami betul. Dia hanya terpaksa karena tekanan sosial atau karena tadi nilai-nilai yang dia minta, yang dia inginkan, tapi lebih instrumental, lebih ke kepentingan pribadi, kepentingan duniawi. Jadi jangan heran kalau kemudian ada orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya rajin, tapi kok di belakangnya, ternyata pelaku korupsi. Korupsi macam-macam sekarang kan? Banyak. Ada korupsi Pertamina, ada korupsi itu ya macam-macam itu, ada pajak, ada tapi mereka Muslim, gimana tuh? Ya jangan heran, orang berislam kan beda-beda, ya kan? Nah oleh karena itu menurut saya memang ya kita mencoba untuk bisa mengevaluasi, jangan sampai kita menjadi Muslim beragama tapi sifatnya orientasinya ekstrinsik. Terus bagaimana seharusnya? Seharusnya itu kita beragama secara intrinsik. Apa maksudnya intrinsik itu? Agama yang gayanya intrinsik, ini cara beragama tapi yang intrinsik, jangan yang ekstrinsik tadi. Itu adalah menjadikan agama untuk dihayati, Mbak. Betul-betul dirasakan, menjadi kayak kehidupan kita, Mbak. Menjadi nyawa dalam kehidupan kita itu. Jadi memang keyakinannya mendalam, kemudian nilai-nilai agama itu menjadi motivasi dalam hidup ini. Kelihatan loh kalau dia ngomong, kita dialog kan kelihatan. Ini orang kayaknya dalam banget ini beragama. Jadi ngomong agama itu betul-betul dari hati. Ketika dia sholat, ketika dia menjalani ujian, macam-macam itu kayak semuanya dikembalikan ke atas, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini ke atas ini maknanya untuk mempermudah saja. Seperti kita kalau doa kan kayak tangannya ke atas. Itu contoh orang yang beragamanya itu intrinsik. Jadi dia lebih menekankan aspek-aspek nilai, substansi, bukan hanya formalitas simbolik dalam beragama itu. Kesalehannya betul-betul kesalehan yang bukan hanya formal, kesalehan yang pribadi, rajin sholat saja bukan, tapi dia sosial juga. Tapi sosialnya landasannya agama, bukan dia rajin sedekah, rajin membantu sana sini, tapi nggak sholat, bukan itu. Dia tetap sholat, tapi juga hadir sebagai orang yang peduli kepada orang lain. Ya. Kira-kira dia itu kayak ngefek gitu dalam kehidupan sehari-hari itu. Kelihatan tuh cara dia berbicara, cara dia menjelaskan, cara dia memimpin, cara dia apalagi itu dijiwai oleh nilai-nilai agama. Utamanya intrinsik. Nah, tentu saja di antara dua keberagaman ini mana yang Mbak Momo bisa menebak mana yang lebih bagus tuh gayanya? Intrinsik. Betul, yang intrinsik itu adalah model keagamaan yang matang. Jadi orang yang intrinsik dia punya kematangan dalam beragama. Jadi orang yang beragama gayanya intrinsik itu lebih matang daripada yang ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu seperti anak kecil. Anak kecil nih misalnya sholat ya, nanti ibu kasih uang. Puasa sehari 1.000 ya gitu. Nah itu, jadi awalnya dipaksa. Jadi ketika kita beragama masih kayak merasa terpaksa, itu berarti masih ekstrinsik. Tapi kalau sudah betul-betul panggilan jiwa, ya tentu ini butuh waktu ya. Butuh pengalaman, butuh jatuh bangun. Tapi kalau itu kayak
apa bahasa kita ya, tercermin lah dalam kehidupan sehari-harinya. Itu berarti intrinsik namanya. Ya tentu kita jangan niteni orang, kamu agamanya ekstrinsik, jangan. Ini untuk menilai kita masing-masing dan untuk berusaha untuk lebih matang dari ekstrim ekstrinsik menuju yang lebih intrinsik. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik Pak Ustadz. Ini nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kita tahan dulu untuk yang sudah bergabung, yang bertanya lagi. Nanti dulu kita lanjutkan, kita kembali dulu ke tembang yang berikut ini. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami. Kita sapa yang sudah bergabung ya Pak Ustadz. Ya silakan. Ini ada Mas Ari di Kedung Banteng. Dia bertanya, mohon maaf katanya di luar tema. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam kitab Silam Taufik dijelaskan bahwa murtad itu dibagi menjadi 3, yaitu bangsa keyakinan, perbuatan, dan juga pengucap. Nah, saya ingin bertanya dari bagian pengucap nih, dijelaskan bahwa murtad bangsa pengucap contohnya menambah huruf atau memanjangkan huruf, itu juga menyebabkan seseorang itu murtad. Bagaimana dengan seseorang yang mengetahui hal tersebut, tapi kalau misalnya dia itu memiliki gangguan bicara seperti artikulasi yang kurang atau tidak bisa mengucapkan huruf tertentu. Nah, jika tidak memanjangkan huruf sebelumnya, soalnya hal ini terjadi pada saya dan hal itu membuat saya jadi minder dan takut untuk membaca Al-Quran. Saya berani meyakinkan bahwa itu tidak masuk kategori. Jadi begini, mungkin perlu kita luruskan ya. Jadi murtad melalui keyakinan dulu misalnya ya. Baik. Intinya adalah dalam hati kita, atau bahasanya murtad i'tiqadi ya. Itu intinya ketika kita dalam hati meyakini betul-betul sesuatu, kita yakini tapi sesuatu itu bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Jadi kita tidak yakin lah kira-kira begitu. Misalnya kita meyakini bahwa Allah memiliki sekutu. Nah, itu kan musyrik kan ya? Iya. Allah memiliki anak. Allah menyerupai makhluk. Nah, kayak gitu-gitu. Karena itu kan salah satu dasar-dasar keyakinan dalam Islam. Allah itu tidak punya yang sama. Punya sekutu itu artinya sesuatu yang menyamai Allah, itu enggak ada. Allah enggak punya anak, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Laisa kamitslihi syai'un ya. Kemudian kita mengingkari bahwa sholat itu wajib. Kita mengingkari bahwa puasa itu wajib. Kita nggak percaya bahwa zakat itu wajib. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi mengingkari bahwa kan zina itu, khomer, riba itu kan haram kan? Iya. Tapi kemudian kita mengatakan, oh enggak, dia bilang kayak gitu. Atau meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad sudah tidak berlaku. Nah, itu yang disebut dengan murtad secara keyakinan. Kemudian secara ucapan itu maksudnya apa? Jadi sekali lagi, murtad i'tiqadi itu kemurtadan yang muncul karena rusaknya akidah atau keyakinan hati kita terhadap pokok-pokok ajaran Islam itu kan. Nah, sedangkan murtad atau keluar dari agama Islam melalui ucapan itu maksudnya adalah mengucapkan kata-kata yang ya mungkin kita anggap itu sudah menunjukkan kekafiran, meskipun kadang mungkin kita bercanda ya. Maka hati jangan suka bercanda. Misalnya kata-kata yang menghina Allah. Allah itu ya bahasanya kasar gitu ya. Ya, intinya menyamakan dengan makhluk misalnya. Kemudian menghina Nabi. Jadi mereka-mereka yang orang Islam tapi kemudian dia menghina Nabi, itu berarti dia murtad secara ucapan, karena dia hina kan ucapan ya. Menghina malaikat, menghina Quran atau syariat, penistaan agama termasuk mengaku sebagai nabi, itu murtad namanya. Atau menganggap ada nabi setelah Rasulullah ya, kayak gitu tuh termasuk murtad, tapi karena kata-katanya Islam itu nggak benar, Quran itu buatan manusia, gitu-gitu. Hati-hati, kayak gitu tuh mengandung unsur kemurtadan. Ya, jadi sekali lagi, meskipun itu perkataan itu tetap dianggap kafir memang kalau dalam kitab Silam Taufik. Meskipun mungkin maksudnya bercanda, itu pelecehan namanya terhadap agama. Itu hati-hati. Itu yang dimaksud itu. Tapi kalau
kita belajar Quran belum sesuai dengan tajwidnya karena keterbatasan, bukan karena disengaja, nggak masalah itu menurut saya, ya. Apalagi Anda punya apa tadi? Masalah artikulasi. Artikulasinya, jangan takut ya, belajar terus Quran meskipun barangkali ya memang kalau kita sengaja yang pendek kok dipanjangkan panjang, ya itu nggak boleh ya. Asal itu tidak disengaja itu tidak masuk kategori murtad. Nah yang terakhir sebagai pelengkap barangkali kita bisa murtad karena perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu kafir. Pertama misalnya contoh menyembah berhala. Hati-hati, kita sekarang barangkali agak halus, Mbak. Iya, betul. Mungkin berhalanya tidak ada, tapi kita memberhalakan yang lain. Berhalanya HP, duit, ATM. Iya, Pak Ustaz. Atau mungkin selain berhala ada matahari, salib, kuburan dengan niat ibadah misalnya. Beda dengan berdoa, itu beda. Ini kan menyembah kuburan itu yang berlebihan, apalagi sampai sujud di atas di depan kiai misalnya. Gitu tuh sudah masuk kategori yang berbahaya itu secara akidah. Kemudian melempar mushaf Quran ke tempat kotor, tapi dengan penghinaan. Wah itu, sebagaimana ada itu yang banyak. Dia tadinya Muslim jadi pendeta, iya kan? Ada itu siapa namanya? Saifuddin apa siapa itu? Ada itu orang Indonesia. Sekarang di Amerika tuh dia terlunta-lunta. Iya. Atau melakukan ritual keagamaan non-Islam, ya. Dengan keyakinan bahwa itu benar. Mencampur adukan agama itu juga hati-hati. Jadi kita kayak menghina terhadap Islam atau mentahbiskan ajaran lain itu sebagaimana sama dengan agama kita, itu nggak boleh seperti itu. Begitu barangkali untuk sebagai pelengkap. Tapi intinya yang Anda alami, siapa tadi namanya? Mas Ari, Mas Ari itu tidak termasuk yang ini. Jadi tetap belajar Quran meskipun masih terbata-bata, masih salah. Yang penting kita tidak sengaja, betul-betul karena memang ya mungkin dalam tanda kutip keterbatasan kita. Begitu Mbak, semoga bermanfaat. Oke Mas Ari, terima kasih sudah bergabung ya. Dan saya juga ingin bertanya sebenarnya Pak Ustadz. Boleh. Tadi kan di awal Pak Ustadz kan bilang kalau misalnya sholatnya tuh masih bolong-bolong nih. Tapi dia sosialnya bagus, terus juga diajak berdiskusi, dia welcome. Nah itu dalam pandangan gaya beragama termasuk yang intrinsik atau ekstrinsik. Terus sekarang kan banyak ya Gen Z yang ibaratnya tuh nanti dulu deh gitu. Yang penting Allah kan tahu gitu. Nah sementara pekerjaannya numpuk gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau dalam hadis itu kita disuruh seimbang antara khauf dan roja. Khauf itu begini. Khauf itu kita ngerasa khawatir Allah tidak menerima amal ibadah kita. Allah itu juga maha mengetahui, Allah itu tahu dosa-dosa kita, maka kita jangan sembrono. Itu namanya khauf. Tapi juga jangan beragama itu karena takut terus, jangan. Tapi juga ada rasa harap. Rasa harap itu begini, Allah itu maha kasih, Allah itu maha pengampun. Ya makanya kalau kita ingin mendekati Allah meskipun kita punya dosa, kita tetap punya harapan. Nah, dalam hidup ini supaya tidak sembrono, kita jangan kemudian hanya Allah kan maha pengasih, Allah kan maha pengampun, jadi sholatnya nanti-nanti nggak apa-apa. Nah, itu namanya kebablasan itu. Rojaknya tapi kebablasan. Oh iya pasti. Tapi sebaliknya ada orang khauf banget tuh dalam menjalani hidup itu. Sedikit-sedikit dosa itu kayak nggak ada harapan. Allah itu kayaknya medeni Allah itu. Iya Mas. Kalau dalam bahasa tasawuf itu yang kita tangkap itu maha jalaliyahnya Allah, maha menguasai, maha memberi siksa, maha teliti, maha pedih siksanya. Itu kan meden itu namanya jalaliyah, sifat keagungan. Tapi ingat, Allah juga punya sifat jamaliyah namanya. Jamaliyah itu artinya sifat yang lemah lembut atau feminim. Itu bahasa sufi lah ya. Ya tentu Allah tidak perempuan, tidak laki-laki. Tapi itu sekedar untuk mempermudah.
Kan kalau ibu itu kan identik dengan kelembutan, kasih sayang. Kalau bapak kan kekuasaan, ya kan? Ya enggak? Iya. Nah, itulah kemudian menurut para ahli itu orang yang tadi terlalu menganggap Allah itu maskulin, maskulin itu yang perkasa, yang maha menyiksa, yang maha agung, yang maha macam-macam itu, akhirnya dia melupakan bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu indah, Allah itu maha mengasihi, Allah itu pemaaf, dan seterusnya. Itu namanya feminim. Nah, kita harus seimbang tuh antara jalaliyah dengan jamaliyah, antara roja dengan khauf. Itu beragama yang bagus. Kalau orang yang tadi yang rojanya kebablasan, nggak punya rasa khauf, dia akan sembrono dalam menjalani hidup ini. Wah, kalau anak-anak muda zaman dulu ya kan ada guyonan tuh, makan bakwan 2 bilangnya 1. Kan Allah maha, nggak bisa. Kalau di situ kan harus pedagangnya yang kita minta maaf ke pedagangnya, nggak bisa cukup ke Allah, nggak bisa. Atau mungkin dia nggak apa-apa lah sholat bolong-bolong, kan Allah maha pengampun. Itu namanya yang tidak punya rasa khauf, itu dia terlalu roja gitu ya. Nah, dalam hidup ini harus seimbang antara khauf dan roja. Begitu itu akan stabil jiwa kita itu. Ya tentu kita betul bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha pengampun, tapi jangan kemudian kita kayak tidak tahu bahwa Allah itu juga maha teliti, Allah itu maha pedih siksanya, Allah itu maha apalagi Mbak yang kira-kira menakutkan buat kita. Itu penting supaya jiwa kita itu jangan sembarangan. Nah, itu terapi untuk orang yang terlalu sombong. Maka kemudian kita perlu memahami tadi secara seimbang antara sifat-sifat keagungan Allah dan sifat kasih sayang Allah. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita break sesaat untuk komersial break berikut ini. Oke, baik, kita masih di segmen Beranda Islami ya, dan kita lanjutkan mungkin sekaligus untuk kesimpulannya ya Pak Ustadz untuk sore hari ini dalam tema gaya beragama. Silakan Pak Ustadz. Baik, Mbak Momo, mitra sekalian, jadi sekali lagi ini barangkali sebagai sebuah insight ya. Tentu apa yang saya sampaikan bukan satu-satunya kebenaran. Iya. Tapi barangkali dari berbagai gaya tadi, barangkali kita bisa melihat bahwa orang itu gaya beragamanya itu ada yang slow, ada yang cenderung bisa berdialog dengan kelompok yang berbeda, dia cenderung toleran. Orang yang toleran itu biasanya yang intrinsik. Tapi orang dalam beragama itu membawa agama itu jadi keras, menjadi apalagi? Menjadi kayak gampang mengkafirkan orang lain, itu masih ekstrinsik cenderungnya. Ya, tentu bukan berarti kita tidak mengenal ketegasan, tapi jangan kemudian sedikit-sedikit, apalagi kalau beda kelompok itu nggak ada dialog. Yang benar kelompok saya, kamu salah. Itu bid'ah, itu kafir, itu kayak gitu itu jangan mudah diomongkan gitu ya. Apalagi kalau kemudian merujuk ke orang dan golongan tertentu. Kalau sifatnya, karakteristiknya, deskripsinya tuh boleh ya. Kalau kita begini-begini maka kita masuk seperti itu. Tapi jangan menunjuk orangnya ya. Karena bagaimanapun ketika kita bertemu dengan saudara kita yang istilahnya pendosa sekalipun, kita harus memberi harapan kepada dia. Misalnya kita punya temen nih, dia sudah minum minuman keras itu ya, intinya sudah semua dosa dia lakukan. Tapi kalau kita sebagai muslim yang intrinsik cenderung akan tetap bisa memberi harapan ke dia. Sebagaimana dalam hadis itu kan ada orang sudah membunuh 99 orang kan? Iya, ada. Nah, ternyata masih bisa diterima tobatnya itu. Ya kan? Apalagi kalau di bawahnya itu. Artinya ya tentu kita jangan meremehkan juga, itu dosa betul, tapi tetap ada secercah harapan. Kita harus selalu memberi harapan kepada orang yang barangkali mungkin dalam hidupnya sudah menyimpang, bahwa masih ada harapan. Allah itu maha penerima taubat, maka kita cenderung mengajak mereka untuk kembali kepada Islam. Nah, orang-orang yang berani begini ini dia keberagamannya intrinsik dia itu. Jadi dia melihat orang yang
pendosa sekalipun, tapi dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, tidak kemudian pandangan yang neraka gitu. Memojokkan. Gitu, memojokkan atau menghukumilah gitu, Iya. bahasanya begitu. Nah, ini menurut saya barangkali bisa menjadi salah satu contoh. Jadi kalau cara beragama kita kok menjadi tegang, menimbulkan konflik antar golongan, antar teman, tidak melihat perbedaan, bisa merangkul, itu berarti kita ekstrinsik keberagamannya itu. Tentu bukan berarti kemudian kita mencampur adabkan agama. Ya tentu kalau sudah secara prinsip beda ya kita harus bersikap, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam satu agama ada hal-hal yang masih bisa beda, nggak apa-apa. Jadi nggak usah tegang gitu, kira begitu. Misalnya dengan orang yang beda apa, misalnya yang satu kunut, yang satu tidak, yang satu pakai celana jeans, sholatnya pakai sarung gitu. Apalagi pilihan politik, wah, kok itu kemudian mempengaruhi keberagaman kita, itu menurut saya sangat celaka itu. Jadi kembalilah menilai diri kita, bahwa apakah kita sudah dalam menjalankan agama itu sudah pakai gaya yang pas, lebih matang, lebih intrinsik, lebih toleran, tidak keras, tidak apalagi sangar, apalagi Mbak. Ya pokoknya agama itu kayak menjadi sesuatu yang hanya untuk eksklusif, ya, hanya untuk kelompoknya gitu. Yang lain salah, yang lain neraka, surga buat dia saja misalnya gitu. Itu model keberagaman yang kurang bagus. Ya, tentu betul kita harus pegang kepada prinsip agama kita, tapi dalam beragama itu akan sangat potensial adanya keragaman. Nah, kita harus mampu merangkul, mampu melihat perbedaan itu. Mungkin barangkali dua-duanya benar, tiga-tiganya benar, empat-empatnya benar, kalau dalam hal-hal yang bukan pokok. Tapi kalau sudah dia mengatakan sholat gak wajib, nah itu sudah beda. Nah itu harus tegas kayak gitu-gitu. Iya. Dia nginjak-nginjak Quran, nah itu boleh kita keras gitu ya. Keras dalam pengertian tegas gitu ya. Berdebat kalau perlu. Iya betul. Nah itu boleh seperti itu ya. Barangkali itu Mbak dari saya, semoga bermanfaat. Intinya mari kita beragama, menjalankan agama itu dengan tadi intrinsik, dengan sehat, dengan toleran. Jadi beragama, berislam itu tidak menakutkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mitra Lovers, itu tadi ya sudah kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Ustadz mengenai gaya beragama. Dan untuk kalian semuanya yang gak ingin ketinggalan atau mungkin penasaran dengan segmen Beranda Islami karena tema yang berbeda-beda, kalian bisa juga kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN ya, UIN Saizu ya Pak Ustadz ya. Nah, di situ ada tema dari Beranda Islami di setiap hari Kamisnya. Oke, Mitra Lovers, untuk Beranda Islami hari ini sekian dulu. Terima kasih tetap bersama kami di Radio Mitra FM Purwokerto.